Bertemu kembali di channel YouTube Ismantro Info. Kali ini kita sedang melakukan proses pemetikan buah kelapa. Itu dia pohonnya. Agak silau ya, karena cuaca cukup cerah. Karena ketika memanjat pohon kelapa, kita juga harus memperhatikan cuaca, yaitu cerah, dan dipastikan tidak akan turun hujan dalam waktu dekat. Dan juga posisi batang sudah tidak ada air ya, bekas hujan ataupun bekas embun pagi. Nah, ini adalah proses penataran. Nah, itu dia. Itu batang-batang pohon kelapa yang dipanjat itu dibuat semacam legoan ataupun dibuat keroak sedikit ya. Jenenge apa mulai? Tataran. Dibuat tataran kalau bahasa sini ya. Karena ini belum pernah dipanjat secara sering. Istilahnya buat tangga ya. Itu menggunakan itu. Coba kita lihat posisi yang lebih tidak silau, ataupun kita lihat yang hasilnya yang sudah jadi. Nah itu ya, atau kita zoom coba. Oh, ternyata sudah nyampe ke atas. Nah itu tataran itu berupa cekungan ya. Nah itu seperti itu ya. Coba kita perlihatkan. Nah ini batang dari kelapa dibuat pijakan kaki seperti itu. Nanti sebelah sana ada, sebelah sini ada, dan kembali lagi ke sebelah sini lagi ini sampai ke atas sana. Nah itu sampai ke atas sana ya, seperti memutar. Itu tatarannya sehingga buat pijakan daripada kaki. Nah ini sudah sampai atas. Berikutnya yaitu naik ke atas. Nah itu naik ke atas dan dipetik buahnya ya. Ini kita agak menjauh ya, tidak kejatuhan buah kelapanya. Nah itu dia ya. Nah seperti itu. Nah itu dijatuhkan, itu menggunakan sabit ya. Nah itu jatuh. Setelah jatuh nanti akan diserumbat ataupun dibersihkan serabutnya. Nah itu jatuh. Nah itu jatuh. Ini dilakukan oleh profesional ya, tidak semua orang bisa membuat tataran itu, membuat seperti tangga pijakan. Habis itu naik ke atas pelepah-pelepah itu, dan setelah itu memetiknya butuh tenaga yang cukup ekstra dan kemampuan. Setelah itu turunnya juga kalau tidak biasa bisa bergetar kakinya. Ini kelapa ya, jadi tinggal dijatuhkan saja. Kalau kita petik kelapa muda yang buat minuman itu biasanya tidak kita jatuhkan, tapi kita turunkan pelan-pelan menggunakan tali agar tidak pecah dan tidak rusak. Kalau kelapa seperti ini kita jatuhkan begitu saja, karena kita akan ambil kelapanya. Jadi ketika ada yang pecah pun tidak begitu masalah ya, karena akan dijadikan bahan makanan bagian buah kelapanya.
berupa kelapa parut. Nah itu di atas. Wah, jatuh. Ini sambil diperhatikan ya, biasanya ada beberapa orang yang satu di bawah sambil memperhatikan jatuhnya, karena kadang jatuhnya cukup jauh ataupun ketika sendirian itu juga diperhatikan ketika jatuh, diingat-ingat di mana posisi jatuhnya, karena biasanya bawahnya itu juga semak-semak. Nah ini tadi sudah dijatuhkan alatnya, habitnya, dan ini posisi turun. Nah ini yang cukup krusial ya, ini kita harus berhati-hati. Pastikan pelepahnya pelepah kuat yang kita pegang. Setelah itu pastikan kaki memijak kepijakan tatahan yang kita buat tadi. Nah seperti itu. Nah, dan mulai turun. Nah itu. Kelihatannya mudah ya, tapi kalau tidak ahlinya ya tidak bisa. Saya juga tidak bisa. Nah itu, setelah itu kita kumpulkan kelapanya. Nah itu. Kalau ada yang telaten lagi ketika menjatuhkan itu dihitung ya. Saya tadi di atas misalnya menjatuhkan 30, maka ketika di bawah itu dikumpulkan, itu dihitung 30 atau belum. Kalau belum berarti dicari di semak-semak. Kadang juga sudah ada yang jatuh duluan ketika kita datang ke pohon, di bawahnya itu ada yang jatuh, itu disingkirkan, ditaruh di tempat tersendiri dulu. Karena biasanya lama tidak didatengin sudah pada jatuh sendiri. Dan nah itu alatnya yang buat bikin tatahan itu ya tadi. Nah ini kita bersihkan tangkainya. Kita bersihkan dan kita kumpulkan. Setelah ini kita serumbat. Apa bahasa Indonesia serumbat? Dikupas kulit serabut kelapanya, diambil kelapanya. Kita sambung ke video berikutnya ya, tentang proses penyerumbatan atau pengupasannya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismanter Info. Terima kasih.